Bab 96 Transformasi Senjata Ajaib. Setelah memilih senjata untuk dimakan dan mengklik level up untuk Abyssal Blade, Abyssal Blade tiba-tiba mengeluarkan raungan naga. Api hitam yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul dari bilah pedang. Api hitam kemudian berubah menjadi kepala naga, langsung menggigit senjata yang telah dipilih. Naga itu melahap senjatanya, gigitan demi gigitan. Dalam sekejap mata, api hitam melahap 11 senjata besi misterius, dan semua esensinya mengalir ke pedang Abyssal. Abyssal Blade tidak lagi terlihat seperti poker api, dan sekarang mengeluarkan ketajaman dingin yang samar. Warna dan kilau bilahnya juga menjadi lebih kasar, mirip dengan bilah yang tertutup debu selama bertahun-tahun. Saat Si Feng memegang Abyssal Blade sekali lagi, senjatanya terasa sedikit lebih berat dari sebelumnya. Dia merasakan perasaan menyegarkan ketika tangannya melilit gagang pedang. Si Feng kemudian mengayunkan pedangnya beberapa kali. Huah! 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 Udaranya seperti kertas, menciptakan suara sobekan saat dia mengirisnya. Bos toko senjata juga seorang ahli penempaan. Ketika dia melihat ini, mulutnya terbuka lebar karena terkejut. Dia bahkan hampir mencabut janggutnya. Senjata yang tampak biasa itu sebenarnya sangat tajam sehingga bisa dengan mudah melampaui senjata emas murni. Jika digunakan dengan benar, bahkan mungkin bisa menghancurkan senjata perunggu dengan satu tebasan. Pedang yang bagus. Si Feng mengayunkan Abyssal Blade beberapa kali lagi. Setelah menaikkan level pedang, Si Feng merasa itu menjadi jauh lebih cocok untuknya. Dia kemudian memeriksa atribut Abyssal Blade. Abyssal Blade, senjata ajaib, pedang satu tangan. Kekuatan serangan 39. Semua atribut 14. Kecepatan serangan 5. Abaikan level monster sebanyak 5 level. Serangan memiliki peluang 15% untuk menyebabkan 2 kali kerusakan, 10% peluang untuk menimbulkan kutukan doom, mengurangi semua statistik sebesar 40%, berlangsung selama 30 detik. Jika pengguna termasuk dalam pekerjaan pendekar pedang apapun, semua level keterampilan 2. Tingkatkan poin kemampuan gratis yang diterima sebesar 2 poin untuk setiap peningkatan level. Equipment level 5. Bisa dinaikkan levelnya. Melahap 10 peralatan perunggu level 10 dan 1 peralatan besi misterius level 10 untuk naik level ke level 10. Dapat berevolusi, Unknown. Skill tambahan 1, Phantom Kill. Membuat doppelganger secara instan. Anda dapat mengontrol doppelganger ini. Doppelganger akan memiliki 50% atribut tubuh asli dan semua keterampilan. Pada saat yang sama, doppelganger dan bodi aslinya dapat ditukar. Durasi 35 detik. Pendinginan, 5 menit. Skill tambahan 2, Abyssal Bind. Mengikat musuh dan mencegah gerakan, mengurangi pertahanan sebesar 100%. Durasi 3 detik. Pendinginan, 1 menit. Skill tambahan 3, tebasan 9 naga. Secara instan membuat 9 hantu dari Abyssal Blade untuk digunakan oleh pengguna. Setiap pedang hantu mampu memberikan kerusakan hingga 30%. Durasi 24 detik. Pendinginan, 5 menit. Abyssal Blade secara pribadi dibuat oleh ahli pandai besi Ulysses menggunakan taring Raja Naga Hitam sebagai bahannya. Itu adalah salah satu dari 36 pedang terkenal, dan berada di peringkat ke-31. Namun, pedang ini telah dikutuk oleh Raja Naga Hitam. Selain dapat memberikan kekuatan yang sangat besar kepada pengguna, akan ada serangan balik setiap periode. Namun, setelah direnovasi oleh Jack menggunakan Star Crystal, kekuatan backlash telah sangat berkurang. Jika pengguna tidak dapat menekan backlash, pengguna akan menerima kutukan dari Raja Naga Hitam, secara permanen mengurangi semua atribut sebesar 50%. Tidak dapat dijatuhkan. Tidak dapat diperdagangkan. Atribut Abyssal Blade meningkat cukup banyak. Hanya kekuatan serangannya saja yang bisa menyaingi senjata 2 tangan besi misterius level 5. Dengan atribut dasar disertakan, itu akan jauh melebihi bahkan senjata 2 tangan rahasia perak level 5. Itu adalah senjata 1 tangan yang memiliki kekuatan destruktif dari senjata 2 tangan.
Selain itu, pedang satu tangan jauh lebih ringan, dan kecepatannya jauh lebih cepat. Itu berarti Abyssal Blade memiliki kekuatan destruktif dari senjata dua tangan dan pada saat yang sama, ringan dan kecepatan dari senjata satu tangan. Ini adalah bagian yang menakutkan dari senjata ajaib, dan hanya ahli pandai besi yang mampu menempa senjata semacam itu. Dengan hasil seperti itu, Si Feng menantikan kenaikan Abyssal Blade ke level 10. Awalnya, Si Feng bermaksud untuk menjual Great Sword Fine Gold level 10 yang dia peroleh dari kuil matahari. Namun, dia menepis anggapan itu. Jika dia membiarkan Abyssal Blade melahap senjata ini, dia bertanya-tanya seberapa besar peningkatan yang akan dimiliki Abyssal Blade. Namun, itu hanyalah pemikiran Si Feng. Untuk mendapatkan peningkatan positif secara keseluruhan, tidak mungkin hanya bergantung pada satu senjata. Si Feng, paling tidak, perlu memasangkannya dengan 10 senjata rahasia perak level 10. Saat ini, bahkan senjata besi misterius sama langkanya dengan bulu burung Phoenix, belum lagi senjata perak rahasia yang tak ternilai harganya. Setelah menyarungkan Abyssal Blade, Si Feng mengeluarkan Return Scroll dan mulai melantunkan mantra, kembali ke kota daun merah. Jika dia berlari kembali, dia akan, dengan kemungkinan 100%, terlambat. Jika dia membuat Dewi Salju menunggunya, dia tidak berani memikirkan konsekuensinya. Kota daun merah, area perdagangan. Setelah Si Feng berubah kembali ke penampilan aslinya, dia membuat beberapa penyesuaian kecil pada penampilan peralatan set Silver Moon. Sekarang lebih terlihat seperti seperangkat peralatan perunggu. Jika Si Feng muncul di depan Gentle Snow dengan penampilan aslinya, dia pasti akan menemukan sesuatu yang mencurigakan tentangnya. Pada saat itu, Si Feng tidak akan mudah menjelaskan dirinya sendiri. "Kakak Feng, kita di sini." Blakie berdiri dan berteriak saat dia melihat Si Feng berjalan mendekat. Yang lain, juga, berdiri untuk menyambut Si Feng ketika mereka melihatnya mendekat, mengirimkan tatapan penghargaan padanya. Jika Si Feng tidak membiarkan Blakie membawa mereka, kemungkinan besar mereka tidak akan bisa mencapai level 5 dengan begitu cepat, dan kemungkinan besar, mereka masih akan berjuang di peringkat terbawah. Saat ini, sebagian besar pemain veteran di Goddess Domain adalah level 4, dan sebagian kecil telah mencapai level 5. Namun, tidak ada yang hebat dari peralatan yang mereka gunakan. Jika pemain veteran beruntung, mereka mungkin memiliki 1 atau 2 peralatan perunggu yang memiliki atribut bagus. Hanya para pemain ahli itu yang memiliki 6 atau 7 peralatan perunggu. Di sisi lain, masing-masing dari mereka sekarang memiliki 7 atau 8 peralatan perunggu. Awalnya, alasan ini saja sudah membuat mereka sangat berterima kasih kepada Si Feng. Mereka semua memutuskan untuk terus mengikuti Si Feng. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Blakie benar-benar bersedia menandatangani kontrak dengan mereka, mengizinkan mereka untuk bergabung dengan bengkel Zero Wing dan menjadi salah satu anggota resminya. Mereka juga dapat menikmati gaji bulanan sebesar 4.000 kredit. Mereka bukan hanya orang bodoh yang bermain game. Mereka mengetahui perlakuan yang diterima anggota resmi di lokakarya lain. Perawatan untuk anggota resmi bengkel peringkat teratas di kota hanya menerima gaji bulanan sebesar 3.000 kredit. Meski begitu, banyak pemain veteran yang masih mencoba masuk ke lokakarya ini dengan cara apapun yang mereka bisa. Sementara itu, mereka hanyalah sekelompok noob baru, namun, mereka sebenarnya memiliki gaji bulanan sebesar 4.000 kredit. Situasi ini seperti mimpi bagi mereka. Meskipun mereka meminta untuk menurunkan perlakuan yang mereka terima, Blakie dengan tegas menolak semuanya. Dia telah mengatakan bahwa Si Feng secara pribadi telah menyatakannya seperti itu, dan tidak ada perubahan yang diizinkan. Tak berdaya, mereka hanya bisa menandatangani kontrak, menjadi anggota resmi bengkel Zero Wing. Meskipun mereka terlihat kaya sekarang, jauh di lubuk hati mereka sangat jelas tentang kekuatan mereka sendiri. Praktis tidak mungkin bagi mereka untuk diundang ke lokakarya. Akan bagus jika mereka bisa menjadi anggota luar, belum lagi anggota resmi. Si Feng melirik peralatan semua orang. Berdasarkan pengalamannya selama bertahun-tahun, dia secara kasar dapat memperkirakan atribut peralatan.
Atribut dasar dari peralatan yang dikenakan anggota partainya pasti melebihi anggota elit dari banyak persekutuan kecil. Namun, itu masih belum cukup, ayo kita jalan-jalan ke gudang dulu. Semua orang bingung. Apa yang akan mereka lakukan di gudang? Namun, mereka tidak mempertanyakan keputusan Si Feng, hanya mengikutinya. Sesampainya di bank, Si Feng mengambil semua perlengkapan yang bisa digunakan oleh anggota partinya. Dia memperoleh semua peralatan dari peti harta karun yang dia buka di hutan sinar bulan. Setiap peralatan memiliki atribut yang sangat bagus. Semua orang tercengang saat melihat peralatan itu. Mereka tanpa henti menggiling monster dan bahkan membunuh beberapa elit. Namun, semua keuntungan mereka digabungkan bahkan tidak bisa menyaingi peralatan yang diperoleh Si Feng sendiri. Kualitasnya, tentu saja, jauh lebih tinggi. Itu semua peralatan perunggu level 5, melebihi peralatan level 2 atau level 3 yang mereka peroleh dengan pesat. Kakak Feng, berapa banyak monster elit yang benar-benar kamu bunuh? Hati Blakie dipenuhi dengan keterkejutan. Namun, dia tidak tetap sopan saat dia menukar semua perlengkapannya yang bisa ditukar. Setelah melakukannya, set peralatan pada orangnya hanya sedikit lebih lemah dari set peralatan perunggu level 5. Namun, staf besi misterius level 5 yang dia pegang dengan mudah menutupi celah ini. Anggota partai lainnya juga menukar peralatan mereka sepenuhnya. Atribut dasar mereka saat ini jauh melampaui atribut anggota elit dari guild besar. Masing-masing dari mereka telah menukar senapan mereka dengan meriam. Bahkan jika mereka memasuki Dungeon 20 orang sekarang, mereka masih akan penuh percaya diri. Si Feng memeriksa atribut semua orang sekali, menganggukkan kepalanya dengan puas saat dia berkata, ayo pergi. Bab 97 Berkumpulnya para pahlawan. Lembah bulan gelap, makam bulan gelap. Batu nisan yang tak terhitung jumlahnya berdiri di sekitar kapel yang bobrok. Di tengah malam, orang bisa mendengar ratapan kesakitan keluar dari batu nisan. Sementara itu, kobold assassin menjelajahi lokasi gelap dan tersembunyi di sekitar kapel yang rusak. Tempat ini adalah lokasi paling terkenal dari Dark Moon Valley. Karena tempat ini menjadi yang terdekat dan tim Dungeon 20 orang pertama diaktifkan di dekat kota Daun Merah, tempat ini sangat penting bagi banyak persekutuan yang ditempatkan di kota Daun Merah. Dibandingkan dengan parti Dungeon yang beranggotakan 6 orang sebelumnya, berbagai guild memberikan perhatian paling besar ke tim Dungeon ini. Itu karena ruang bawah tanah tim dan ruang bawah tanah pesta berbeda. Tidak hanya kesulitan untuk tim Dungeon lebih tinggi, tetapi perlengkapan yang dijatuhkan dari mereka juga lebih baik. Selain itu, hanya dengan menyelesaikan tim Dungeon barulah guild dapat membuktikan kekuatan mereka. Selain itu, ada daftar kemuliaan raksasa di samping gerbang teleportasi setiap Dungeon tim. Di atasnya, nama-nama tim dan pemain yang memperoleh penyelesaian pertama untuk Dungeon akan dicantumkan untuk dikagumi oleh pendatang baru. Tentu saja, selain penyelesaian pertama, rekor tercepat untuk menyelesaikan penjara bawah tanah juga akan dicatat, dengan catatan cadangan ditetapkan pada 3 jam. Selama sebuah tim melampaui waktu rekor, nama mereka akan dicatat. Namun, rekor ini tidak permanen, melainkan hanya sementara. Selama tim lain dapat memperoleh waktu rekor yang lebih pendek, mereka akan menggantikan pemegang rekor saat ini. Saat ini, pemain mengisi semua Dark Moon Graveyard. Selain berbagai guild besar dari kota Redleaf, ada banyak grup temporer yang mencoba untuk menantang penjara bawah tanah tim ini. Wow! Seperti yang diharapkan dari kompetisi penyelesaian pertama penjara bawah tanah tim. Peralatan pada orang-orang ini terlalu cantik. Grup sementara kami sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk bersaing melawan mereka. Itu wajar saja. Mengapa Anda tidak melihat berapa kali persekutuan ini telah membersihkan ruang bawah tanah partai level 3 hingga level 4? Bahkan tim dari persekutuan terlemah di sini akan memiliki 7 hingga 8 peralatan perunggu pada setiap anggota partai. Lihatlah serikat bela diri di sana, semua anggotanya memakai peralatan perunggu. Pemimpin mereka, Iron Sword Lion, memakai set peralatan Wolfang yang hanya bisa didapatkan dari Dungeon level 4, sarang serigala hitam. Peralatan Iron Sword Lion bisa dianggap cukup bagus di antara guild yang tidak memiliki peringkat.
Namun, lihat ke sana di guild kelas 3, Heaven's Crowns. Peralatan pada wakil pemimpin tim elit mereka, penumpang angin, adalah peralatan set angin roh yang diperoleh dari penjara bawah tanah lanjut level 4, Benteng Hantu. Para pemain tim sementara menatap perlengkapan tim persekutuan dengan iri. Mereka berbicara tentang barang-barang itu seolah menghitung barang berharga keluarga mereka sendiri, dan semakin banyak mereka berbicara, semakin banyak air liur yang keluar dari sudut mulut mereka. Hanya kelompok elit dari persekutuan yang bisa membersihkan ruang bawah tanah pesta dengan tingkat kesulitan tinggi itu. Individu yang tidak terafiliasi seperti mereka hanya bisa memandang dengan iri. Sama seperti semua orang mendesah kagum pada peralatan tim elit ini, Stabbing Heart of Assassins Alliance memimpin sekelompok pemain. Peralatan kelompok itu sangat bersatu. Semua 20 pemain mengenakan peralatan perunggu level 4 yang sama. Di antara mereka, 2 belati perak yang tergantung di pinggang Stabbing Heart tampak luar biasa bersinar. Sial, tidak mungkin, kan? Itu adalah duri Gemini yang hanya jatuh dari bos terakhir dari mode keras Benteng Hantu, seorang asasin yang fanatik belati berteriak kaget. Tiba-tiba, para pemimpin tim dan eselon atas dari persekutuan lain semua melirik ke Stabbing Heart. Desain dan warna ini persis sama dengan informasi yang ditampilkan pada pengumuman resmi. Seperti yang diharapkan dari persekutuan kelas 2, kekuatan Assassins Alliance tidak bisa dianggap enteng. Mereka berhasil membersihkan hard mode dari Ghost Fortress tanpa ada yang menyadarinya. Sementara itu, sampai sekarang, kami hanya membunuh bos mode keras yang pertama. Penumpang angin menghela nafas dengan menyesal. Jadi bagaimana jika mereka berhasil menghapus hard mode? Kami masih akan mulai dari titik awal yang sama mulai sekarang. Kesulitan penjara bawah tanah tim bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan penjara bawah tanah pesta. Membersihkannya lebih bergantung pada perintah yang diberikan, Iron Sword Lion mengerutkan alisnya, mendengus jijik. Dia percaya bahwa tekniknya sendiri tidak lebih lemah dari Stabbing Heart. Jika dia tidak disergap oleh Ye Feng itu, menyebabkan dia kehilangan level, party yang dia pimpin mungkin bisa membersihkan hard mode of Ghost Fortress. Menarik, ketika pemimpin Shadow, Zhang Luowei, mendengar diskusi dari persekutuan lain, senyum tipis muncul di wajahnya. Dia sangat arogan, seolah-olah dia tidak mementingkan salah satu pemain ini. Berbagai persekutuan yang hadir tidak mau saling mematuhi. Lagi pula, domain dewa baru saja dimulai, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Aliansi Assassin hanya sekuat ini karena fondasi awal mereka yang kuat. Namun, penyelesaian pertama untuk makam bulan gelap tidak bisa didapatkan hanya dengan mengandalkan fondasi yang kuat. Paling-paling, aliansi Assassin hanya akan memiliki keuntungan kecil dibandingkan persekutuan lain. Penyelesaian pertama Dungeon tim ini kali ini dianggap sebagai pengocokan kekuatan di kota Daun Merah. Siapapun yang memperoleh penyelesaian pertama akan meningkatkan prestise mereka di kota Daun Merah, meningkatkan perkembangan persekutuan mereka. Itu akan berdampak besar dalam menarik pemain baru untuk bergabung dengan persekutuan mereka. Semua orang melihat pada saat itu. Masih ada lebih dari 20 menit sebelum pembukaan Dark Moon Graveyard. Mereka semua berdiri di samping, dengan sabar menunggu. Saudari Snow, tempat ini benar-benar hidup. Xiao Yuer terkikik, menarik lengan halus Snow lembut saat dia melihat sekelilingnya. Salju lembut mengangguk. Dia melihat sekeliling dengan wajah acuh tak acuh, ekspresinya sedingin es. Dia tidak memperhatikan kehadiran persekutuan. Sebaliknya, dia mencari seseorang tertentu. Meskipun Snow lembut dan kelompoknya tidak menonjolkan diri ketika mereka tiba di makam bulan gelap, pandangan semua orang secara tidak sadar masih mengarah ke kelompok itu, termasuk eselon atas dari berbagai guild. Mereka masih memiliki kesempatan untuk bersaing dalam kasus persekutuan kelas 2. Namun, itu hanyalah mimpi singkat bagi mereka untuk bersaing melawan persekutuan kelas 1. Alasan utamanya adalah jarak antara persekutuan kelas 1 dan persekutuan kelas 2 terlalu lebar. Tidak hanya perbedaan jumlah pemain di guild, tetapi juga perbedaan kualitas pemain dan pendanaan. Hanya dengan berdiri di tempat ini, Gentle Snow menyebabkan tekanan besar membayangi eselon atas dari banyak persekutuan yang hadir. Adapun penyebab tekanan ini,
Selain perbedaan antara persekutuan mereka, perbedaan antara kekuatan pribadi juga merupakan salah satu penyebabnya. Selama seseorang memainkan game realitas virtual, mereka pasti tahu tentang Dewi Salju. Namun, nama ini bukan pujian untuk kulit Gentle Snow yang menakjubkan, tetapi untuk kekuatannya yang menakutkan. Seperti yang diharapkan dari Dewi Salju. Peralatan di tubuhnya kemungkinan adalah peralatan paling top yang tersedia untuk pemain pada tahap permainan ini. Stabbing Heart dalam hati mengagumi baju besi perang berwarna perak merah yang dikenakan Gentle Snow. Ini adalah Flamelite Set Equipment yang hanya bisa didapatkan dari level 5 Advanced Dungeon, Lava Cavern. Aliansi Assassin tidak pernah bisa menyelesaikan Dungeon ini. Selain itu, Flamelite Set ini adalah peralatan set misterius besi yang hanya akan turun dari mode keras penjara bawah tanah. Peralatan set jauh lebih baik daripada peralatan lainnya, belum lagi Flame Spirit Great Sword berwarna merah tua di tangan Gentle Snow. Itu adalah pedang dua tangan rahasia perak level 5. Senjata itu sendiri dapat dengan mudah mengalahkan sepasang duri Gemini yang berperingkat misterius besi. Tekanan yang diberikan peralatan ini kepada para ahli lain yang hadir sangat besar. Selain peralatan besi misterius Zhao Yueru dan Xiao Yuer, kelompok Gentle Snow secara praktis meratakan semua orang di makam bulan gelap. Bagaimana para ahli ini seharusnya bersaing dengan kelompok Gentle Snow sekarang? Kenapa dia belum datang? Setelah melihat-lihat, lapisan tipis embun beku muncul di wajah Gentle Snow karena dia tidak dapat menemukan sosok Si Feng dimanapun. Hahaha. Snow, pria itu pasti sudah tahu bahwa dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri, jadi dia tidak berani muncul. Mengapa kita tidak memanggil beberapa anggota lagi saja? Zhao Yueru menjulurkan puncak kembarnya yang mengesankan, tertawa senang. Gentle Snow memikirkan kata-kata Zhao Yueru. Pembersihan pertama untuk makam bulan gelap sangatlah penting. Jika Si Feng benar-benar tidak datang, maka dia harus membuat beberapa persiapan sebelumnya. Saat Snow lembut bersiap untuk menghubungi bawahannya, Si Feng dan rombongannya berlari. Maaf, saya telah membuat kalian semua menunggu. Si Feng menggaruk kepalanya, meminta maaf. Meskipun dia bergegas, jaraknya terlalu jauh. Selain itu, mereka telah bertemu dengan elit tingkat 5 yang sangat langka dalam perjalanan ke sini, jadi mereka membuang-buang waktu. Bab 98 Resep Batu Asahan. Setelah tidak bertemu lebih dari sehari, Si Feng menemukan bahwa Gentle Snow dan yang lainnya dari kelompoknya telah mengganti peralatan mereka. Mereka semua mengenakan peralatan cantik. Peralatan level 5 Flamelite Set yang mereka semua kenakan adalah peralatan tim terbaik yang tersedia saat ini, A, B. Dengan peralatan ini, selama pemimpin tim memerintahkan dengan benar, mereka pasti akan menaklukkan mode normal lembah bulan gelap setelah membiasakan diri dengan penjara bawah tanah. Mengenai makam bulan gelap. Bahkan jika Si Feng sekarang memiliki set lengkap Silver Moon Set Equipment, dia masih memiliki banyak persyaratan. Misalnya, resep batu asah tingkat lanjut. Ini adalah versi Whetstone yang diperkuat. Resep untuk item ini hanya bisa didapatkan dari Dungeon Team. Selain itu, hanya Boss of the Dungeon yang memiliki kesempatan untuk menjatuhkannya. Kamu masih ingat untuk datang? Cukup. Karena kamu sudah ada di sini, tinggalkan pestamu, dan kami akan mereformasi grup. Zhao Yueru awalnya ingin mengejek Si Feng, tetapi Gentle Snow menghentikannya selangkah lebih awal. Gentle Snow masih sedikit marah dari sebelumnya, tetapi setelah melirik Si Feng, dia secara mengejutkan menemukan bahwa Si Feng telah mencapai level 6. Saat ini, pemain level 6 di seluruh kota Daun Merah adalah pemain papan atas. Sebelumnya, ketika dia bertemu Si Feng, levelnya tidak istimewa. Itu hanya di bawah rata-rata. Sekarang dia bisa mengejar sampai tingkat tertentu, orang bisa melihat bahwa kecepatan leveling Si Feng sangat cepat. Adapun Blackie dan yang lainnya berdiri di belakang Si Feng, semuanya adalah level 5. Mereka juga sepenuhnya dilengkapi dengan peralatan perunggu, dan standar seperti itu relatif bagus di antara tim sementara. Pesta Si Feng kemudian dibubarkan, semuanya bergabung dengan tim Gentle Snow. Semua persekutuan dan pemain di sekitarnya melihat Si Feng bergabung dengan tim Gentle Snow.
Menilai dari peralatan pesta Si Feng, jelas bahwa Si Feng dan yang lainnya bukan anggota Ouroboros. Namun, sangat aneh bahwa mereka masih bisa bergabung dengan tim Gentle Snow dan memasuki Dungeon bersama. Peralatan yang dikenakan oleh pihak Si Feng tampaknya tidak terlalu berlevel tinggi. Mereka hanya mengenakan peralatan perunggu yang tersebar, tidak jauh berbeda dengan peralatan tim sementara. Ini adalah perjuangan penting untuk penyelesaian pertama penjara bawah tanah tim. Apakah Gentle Snow begitu percaya diri untuk bisa mendapatkannya dengan mudah sehingga dia mengundang sekelompok orang seperti ini? Hanya Stabbing Heart yang tahu tentang kekuatan Si Feng. Sekarang setelah kedua pembangkit tenaga listrik bergabung, persaingan untuk kuburan bulan kegelapan pertama menjadi jauh lebih sulit. Kakak Zhang, itu bocah yang menjebak orang-orang kita, Flaming Tiger berkomentar penuh kebencian saat melihat Si Feng. Jadi, itu dia. Zhang Luwei mengangkat alisnya. Dia tidak bisa membantu tetapi lebih memperhatikan Si Feng. Dia kemudian berkata dengan nada yang dalam, karena dia memiliki hubungan dengan Dewi Salju, cobalah untuk tidak menimbulkan masalah dengan mereka di masa depan. Aku tidak ingin kita melawan persekutuan kelas 1 sekarang. Mampu memusnahkan kelompok Flaming Tiger, dan memiliki koneksi dengan Dewi Salju, orang ini tidak sesederhana itu. Dia masih perlu melakukan penyelidikan terhadap orang ini. Jika orang ini baru saja bergabung dengan Dewi Salju secara kebetulan, dia pasti akan membuat orang ini membayar perbuatannya. Ya, saya mengerti, Saudara Zhang. Flaming Tiger memelototi Si Feng, hanya menggertakkan giginya saat dia menjawab. Namun, itu adalah situasi yang berbeda di pihak Martial Union. Setiap anggota Martial Union tidak berharap mereka bisa menyingkirkan Si Feng saat itu juga. Itu terutama berlaku untuk Iron Sword Lion. Sebelumnya, dia mengeluarkan kata bahwa dia akan membunuh Si Feng kembali ke level 0. Sekarang dia melihat Si Feng telah mencapai level 6, satu tingkat lebih tinggi dari Iron Sword Lion, dirinya sendiri, dia merasa sangat terhina. Apa yang dilakukan kelompok assassin itu? Mereka benar-benar mengizinkannya untuk menghapus nama merahnya, dan bahkan naik ke level 6. Fakta bahwa Si Feng berdiri di tempat ini, tanpa cedera, menyebabkan cahaya di wajah Iron Sword Lion memudar. Wajahnya menjadi merah karena marah, berkata, segera hubungi pihak assassin. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Bos, ada apa? Tanya salah satu assassin yang berjaga di depan hotel. Ada apa? Iron Sword Lion hampir mati lemas karena marah saat mendengar kata-kata itu. Dia berteriak, aku sudah memberitahumu semua untuk memperhatikan Ye Feng, namun, apa yang telah kamu lakukan? Bos, kami selalu mengawasinya. Namun, Ye Feng belum menginjakkan kaki di luar hotel. Saya menduga dia pasti takut, kata assassin, bingung. Kamu terus-menerus mengawasinya. Kemudian Anda memberitahu saya, siapa orang yang saya lihat ini? Iron Sword Lion mengirim tangkapan layar, bertanya dengan dingin. Mustahil. Kami benar-benar terus mengawasi Ye Feng, dan dia tidak pernah keluar. Assassin langsung tercengang melihat tangkapan layar. Kamu adalah sekelompok sampah yang bahkan tidak bisa menjaga satu orang pun. Keluar dari Martial Union segera. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Kemarahan benar-benar membanjiri pikiran Iron Sword Lion. Tak lama setelah itu, dia menoleh untuk memelototi Si Feng, berkata kepada bawahannya, panggil beberapa orang, sebanyak yang kamu bisa. Setelah mereka selesai dengan Dungeon, aku ingin dia segera mati. Bos Iron Sword, ini bukan langkah yang bagus, kan? Tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, dia masih memiliki hubungan dengan Dewi Salju. Jika kita membuat hubungan yang buruk dengan Ouroboros, itu akan merugikan perkembangan persekutuan kita, kata seorang druid. Di jalanan, kami hidup dengan bergantung pada reputasi kami. Sekarang seseorang telah menghancurkan reputasi kita, siapa yang peduli tentang hal lain? Iron Sword Lion berkata dengan jijik, jadi bagaimana jika dia adalah Dewi Salju? Dia masih belum bertemu ayah ini di sini. Aku tidak percaya bajingan bodoh seperti dia bisa berbuat banyak padaku. Jika dia tahu bagaimana menjadi bijaksana, saya masih bisa memberinya wajah. Jika tidak, maka aku akan membunuhnya kembali ke level 0 juga. Bos benar.
Gotes Domain hanya memiliki sedikit lebih banyak pemain. Seberapa bergengsi selama tahun-tahun itu kami menyapu dunia bela diri? Sekarang, kita juga bisa menyapu domain God seperti sebelumnya. Apa yang harus kita takuti? Para pemain yang terus-menerus mengikuti Iron Sword Lion semuanya menyuarakan persetujuan mereka, semuanya melepaskan aura anjing gila dari tubuh mereka. Menurut mereka, seseorang harus galak saat bermain game virtual reality. Dibandingkan dengan game wuxia, Gotes Domain hanya memiliki lebih banyak pemain. Selain itu, mereka harus mempertimbangkan begitu banyak masalah setiap hari. Apa gunanya mengkhawatirkan setiap hal kecil? Bukankah semuanya akan terpecahkan jika mereka membunuh persekutuan kelas 1 ini agar tunduk? Mereka hanya bergantung pada keganasan untuk berhasil di game wuxia sebelumnya yang mereka mainkan, dan itu akan sama di Gotes Domain. Hanya druid yang baru saja bergabung tanpa daya menggelengkan kepalanya. Orang-orang ini gila. Si Feng tidak memperhatikan gerakan Martial Union. Dia hanya membahas soal kerjasama dengan Gentle Snow. Item yang dijatuhkan dari Dungeon akan didistribusikan sesuai dengan persyaratan job. Jika kedua belah pihak membutuhkan peralatan yang sama, maka seharusnya tidak ada masalah jika kita hanya melakukan role untuk itu, kan? Kami tidak memiliki masalah dengan distribusi peralatan. Namun, saya menginginkan prioritas di atas resep dan bahan untuk lifestyle jobs. Tujuan si Feng datang ke sini adalah resep batu asah tingkat lanjut, sementara peralatan tidak terlalu penting baginya. Anda, jangan lupa bahwa kamilah yang akan membawamu melewati Dungeon. Selain itu, tahukah Anda betapa berharganya resep untuk lifestyle jobs? Setelah mendengar kata-kata si Feng, Zhao Yueru menghentakkan kakinya dengan marah, berteriak seperti harimau betina yang ganas. Anggota lain dari tim Gentle Snow juga merasa dirugikan. Si Feng dan partinya hanyalah sekelompok pemain liar, satu. Mereka sudah sangat baik hati dengan rolling untuk mendistribusikan peralatan. Terlepas dari kenyataan itu, si Feng masih berusaha memanfaatkan mereka. Kakak Feng, permintaanmu sedikit berlebihan. Bagaimanapun, peralatan kami sedikit lebih lemah dari milik mereka, dan bahkan hanya menyelesaikan Dungeon akan menjadi masalah bagi kami. Jadi mengapa Anda tidak mengubah persyaratan Anda? Saran Blackie. Meskipun peralatan mereka sangat bagus, dibandingkan dengan peralatan set orang-orang ini, mereka jelas masih selangkah di belakang. Mampu berguling untuk peralatan sudah merupakan kondisi yang baik. Melangkah lebih jauh untuk bersaing memperebutkan resep untuk pekerjaan gaya hidup. Tidak ada yang mau mengabulkan permintaan seperti itu. Terus terang, bahkan tanpa mereka bergabung, tim Gentle Snow juga bisa membersihkan makam bulan gelap. Si Feng menggelengkan kepalanya. Dia tidak akan keberatan jika itu resep lain. Namun, dia tidak akan menyerah bahkan satu langkah pun untuk resep batu asah tingkat lanjut. Dia juga tidak bisa mengungkapkan secara spesifik untuk menghindari kecurigaan orang lain. Lagi pula, sebelum penjara bawah tanah tim ditaklukkan, situs web resmi tidak akan mengungkapkan informasi apapun tentang penurunannya. Dungeon 20 orang hanya akan disegarkan setiap 3 hari sekali. Hanya ada banyak Dungeon tim di dekatnya, dan masing-masing dari mereka sangat berharga. Semakin awal si Feng mendapatkan resep batu asah tingkat lanjut, semakin awal dia mendapatkan keuntungan dari pemain lain. Bagi lokakarya seperti milik mereka yang hidup di ujung tanduk, mereka memiliki lebih banyak alasan untuk tidak menyerah. Gentle Snow, yang memiliki ekspresi sedingin es, kali ini juga membuka mulutnya, berkata, resep untuk pekerjaan gaya hidup sangat penting bagi persekutuan kita. Permintaanmu, aku tidak bisa menyetujuinya. Catatan TL 1. Pemain liar, pemain yang tidak berafiliasi dengan guild manapun. Dari bab terakhir, sejujurnya saya mendapat kesan bahwa hanya Gentle Snow yang memiliki peralatan set ini, sedangkan untuk peralatan tim, itulah yang penulis tulis. Tapi aku menolak untuk memanfaatkannya. Cepat atau lambat, dia akan membawa barang-barang seperti perlengkapan guild atau perlengkapan pesta. Bab 99, Makam Bulan Gelap. Kalimat tunggal Snow lembut menentukan putusan akhir, tidak mengizinkan siapapun untuk menolak.
Setelah bekerja dengan Black Flame, Gentle Snow menemukan pentingnya pekerjaan gaya hidup. Meskipun pengaruh mereka terhadap Goddess Domain saat ini kecil, siapa yang bisa menjamin bahwa hal itu akan tetap demikian di masa depan? Oleh karena itu, dia tidak akan membiarkan satu resep pun yang jatuh dari Dungeon lewat. Dengan persetujuan Gentle Snow, kepercayaan anggota Ouroboros tumbuh. Masing-masing dari mereka memandang ke arah Si Feng yang tampak bodoh. Sekarang pemimpin kita telah menolak, mari kita lihat bagaimana kamu akan terus bersikap arogan. Jika Anda memiliki kemampuan, maka bentuk tim Anda sendiri untuk memasuki makam bulan gelap. Kami akan memiliki waktu yang lebih mudah dengan cara itu juga. Si Feng sedikit mengerutkan alisnya. Dia tidak berpikir bahwa Gentle Snow akan begitu tegas. Dia bertanya-tanya apa yang terjadi pada Gentle Snow hingga memicu kegelisahan dalam dirinya. Dia benar-benar berbeda dari saat mereka pertama kali bertemu. Saat itu, masih ada ruang untuk diskusi. Namun, Si Feng tidak memiliki petunjuk bahwa orang yang memicu Gentle Snow sebenarnya adalah dirinya sendiri. Kalau begitu, bagaimana dengan ini? Kami akan mengadakan lelang pesta untuk resep gaya hidup yang jatuh, kata Si Feng. Tanpa memiliki pilihan yang lebih baik, dia hanya bisa mundur selangkah dan membuat beberapa kompromi. Mendengar Si Feng, Zhao Yueru menutupi mulutnya yang halus saat dia menunjukkan senyum yang dangkal. Ye Feng, berhentilah bermimpi. Ruang bawah tanah tim hanya disetel ulang setiap 3 hari sekali. Resep yang didapat dari dalam sangat penting untuk perkembangan guild. Bagaimana kami bisa melelang mereka di antara partai? Jika Anda bersikeras melakukannya, maka kami hanya akan memanggil beberapa anggota elit kami lagi. Dengan begitu, mereka yang memasuki makam bulan gelap semuanya akan menjadi anggota kami, dan kami tidak perlu berbagi apapun dengan Anda. Nada suara Zhao Yueru berubah dingin. Zhao Yueru telah membuat kata-katanya sangat jelas, jika Anda akan tinggal, lupakan resepnya. Kalau tidak, berkemas dan pergi. Kami tidak akan menghalangi Anda di jalan. Sementara itu, Gentle Snow tidak menunjukkan tanda-tanda menghalangi Zhao Yueru. Tindakannya berarti dia juga setuju dengan sudut pandang Zhao Yueru. Nona Zhao, tolong jangan marah. Saudara Feng tidak tahu betapa pentingnya resep itu bagi kalian semua. Saya minta maaf. Black Ye tidak tahan lagi menyaksikan adegan ini terus berlangsung. Lebih dari ini, dan hasil akhirnya pasti akan menjadi perpisahan. Mereka berhasil mendapatkan dukungan dari Dewi Salju setelah mengalami banyak kesulitan. Oleh karena itu, mereka tidak bisa begitu saja melepaskan kesempatan ini untuk memajukan lokakarya mereka lebih jauh. Black Ye terus-menerus mengisyaratkan Si Feng untuk tidak bertindak gegabah dan memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Si Feng bisa merasakan perilaku tegas Gentle Snow. Sikap seperti itu membuatnya sakit kepala. Namun, tidak mudah baginya untuk menemukan tim lain untuk memasuki makam bulan gelap. Bagaimanapun, itu adalah penjara bawah tanah tim. Standar peralatan, kepercayaan, dan kerja sama tertentu diperlukan untuk berhasil menyelesaikannya. Selain itu, pemain yang tiba-tiba direkrut belum tentu bisa diandalkan. Mereka bahkan mungkin membawa efek buruk bagi tim. Baiklah kalau begitu, ayo pergi dengan pengaturanmu. Jelas tidak bijaksana baginya untuk menemui jalan buntu dengan Gentle Snow sekarang. Si Feng tidak punya pilihan selain menyerah begitu saja pada kesempatan ini. Satu-satunya pilihannya adalah mencari anggota baru yang dapat diandalkan setelah dia menyelesaikan Dungeon. Dia kemudian akan membawa mereka untuk menyelam ke Dungeon tim lainnya. Melihat Si Feng setuju, Black Ye menghela napas lega. Di sisi lain, Zhao Yueru sedikit cemberut. Dia dalam hati merasa tidak beruntung karena dia tidak dapat mengusir Si Feng. Gentle Snow tidak memperhatikan kekesalan Zhao Yueru. Waktu pembukaan Dungeon sudah tiba. Tim persekutuan lainnya semuanya memasuki Dungeon, satu demi satu. Oleh karena itu, Gentle Snow berkata dalam obrolan tim, ayo masuk kalau begitu. Sebelum memasuki Dungeon, Snow Lembut telah mengatur tingkat kesulitan Dungeon pada normal. Dengan begitu, setelah memasuki gerbang teleportasi, semua orang akan dikirim ke mode normal makam bulan gelap. Ruang bawah tanah tim mirip dengan ruang bawah tanah pesta, di mana mereka memiliki 3 kesulitan berbeda, normal, keras, dan neraka.
Namun, persekutuan yang tidak terbiasa dengan penjara bawah tanah biasanya akan memulai dengan memperoleh dan memahami informasi dari mode normal penjara bawah tanah. Mereka kemudian akan menggunakan informasi yang diperoleh untuk mempersiapkan hard mode dan hell mode. Saat ini, setiap persekutuan bersaing untuk kuburan bulan kegelapan pertama. Mereka ingin menggunakan kesempatan ini untuk meningkatkan pengaruh mereka terhadap para pemain di kota Daun Merah. Jadi, tentu saja, mereka tidak akan memulai dengan menantang tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Tim memasuki gerbang teleportasi, satu demi satu. Mereka semua berubah menjadi seberkas cahaya putih saat mereka memasuki makam bulan gelap. Ruang bawah tanah tim tidak seperti ruang bawah tanah pesta. Peta di dalam tim Dungeon sangat besar. Mereka praktis berukuran sama dengan kota kecil, dengan beberapa berukuran sama dengan kota dengan populasi jutaan. Makam bulan gelap adalah penjara bawah tanah tim pertama yang tersedia di dekat kota Daun Merah, jadi peta penjara bawah tanah itu relatif kecil. Berbeda dengan tim Dungeons di game realitas virtual lainnya, tujuan utama saat memasuki tim Dungeons manapun di Goddess Domain adalah menemukan jalan keluar. Selama pemain bisa menemukan jalan keluar dan meninggalkan Dungeon, maka mereka akan menyelesaikan Dungeon. Setelah meninggalkan Dungeon, mereka juga akan menerima hadiah Dungeon yang sesuai. Makam bulan gelap berbeda justru karena alasan ini. Mempertimbangkan bahwa ini adalah pertama kalinya para pemain domain dewa melakukan kontak dengan penjara bawah tanah tim, kesulitan makam bulan gelap lebih rendah daripada penjara bawah tanah tim lainnya. Pemain hanya perlu mempertimbangkan satu poin kunci saat berada di dalam Dungeon. Bertahan hidup. Selama mereka bisa bertahan dan pergi melalui pintu keluar, mereka akan membersihkan Dungeon. Segera setelah semua orang memasuki makam bulan gelap, angin dingin menyergap mereka, menyebabkan seluruh tubuh mereka menggigil. Saat itu sudah lewat senja di tempat ini, dan bulan merah menggantung di atas langit, menyinari bumi. Batu nisan berserakan di tanah kosong, dan batu-batu raksasa itu membentuk satu labirin raksasa. Suasana aneh memenuhi tempat itu, ditambah dengan ratapan kesedihan yang tak terhitung jumlahnya. Aku akan membagi tanggung jawab kita terlebih dahulu, jadi ketika saatnya tiba, pastikan kamu melakukan bagianmu sendiri. Gentle Snow bahkan tidak sedikit pun terkejut dengan atmosfer yang aneh. Sebaliknya, sudut bibirnya melengkung ke atas, membentuk senyuman gembira. Meskipun mereka menyia-nyiakan beberapa menit, mereka dengan tepat menentukan tanggung jawab masing-masing anggota tim. Dengan begitu, setiap kali terjadi sesuatu yang tidak terduga, semua orang dapat bereaksi secepat mungkin. Tim tersebut memiliki total 4 penyembuh, dengan 2 clerics, 1 oracle, dan 1 druid. Ada 2 MTS dalam tim. Salah satunya adalah prajurit perisai, yang lainnya, seorang Guardian Knight. Sementara itu, Si Feng diatur ke dalam partai belati. Tujuan utama partai adalah bertempur di garis depan. Di sisi lain, Lonely Snow diatur ke dalam protection party. Tujuan utama mereka adalah untuk melindungi garis hidup tim, para penyembuh. Baiklah, Scout Party, cari jalan. Kami akan mengikuti di belakang dengan kecepatan yang lebih lambat. Setelah Gentle Snow puas dengan formasi tim, dia mengatur agar 2 asasin mengintai ke depan. Setelah memasuki labirin gurun, kedua asasin segera melaporkan situasi yang mereka temukan. Gentle Snow segera merespons, membiarkan timnya maju menuju rute terbaik dan dengan mudah menghindari jebakan yang dipasang oleh Kobold Assassins dan Kobold Warriors. Kobold Assassin, peringkat umum. Tingkat 5. HP 1600-1600. Prajurit Kobold, peringkat elit. Tingkat 5. HP 3500-3500. Jika mereka memicu jebakan di sini, mereka harus menghadapi lebih dari 30 Kobold Assassin dan 7 atau 8 elit Kobold Warriors. Situasi seperti itu pasti akan menyebabkan kerugian besar bagi tim. Berkat keputusan cepat Gentle Snow, tim beringsut semakin dekat menuju pintu keluar labirin. Dalam perjalanan, mereka hanya perlu membunuh sejumlah kecil kobold. Bahkan Si Feng sedikit terkejut dengan kepemimpinan Gentle Snow. Seolah-olah semua hal di dalam makam bulan gelap ada di telapak tangannya. Zhao Yueru berjalan ke sisi Si Feng, dengan bangga berkata, "Bagaimana menurutmu?"
Anda harus melihat seberapa jauh kekuatan Anda sekarang, bukan? Si Feng tetap diam. Dia tidak terlalu memperhatikan Zhao Yueru, tangannya hanya mengencangkan cengkeramannya pada pedang berharga yang tergantung di pinggangnya. Tidak bisa berkata-kata sekarang, kan? Zhao Yueru mengira si Feng diam-diam setuju, hatinya merasakan gelombang kesenangan. Namun, tidak lama setelah Zhao Yueru merasa senang dengan dirinya sendiri, dua jeritan darah mengalir melalui obrolan tim. Pesta pramuka, apa yang terjadi? Snow lembut buru-buru bertanya. Sistem, pemain White Cry telah meninggal. Sistem, pemain bayangan angin telah mati. Apa yang terjadi? Ketika Zhao Yueru melihat bahwa dua pemain yang meninggal sama-sama dari Scout Party, hatinya dipenuhi pertanyaan. Namun, tidak ada yang menjawab Zhao Yueru. Karena pengaturan domain dewa, pemain tidak dapat memulai komunikasi setelah kematian. Semua orang langsung tegang. Mereka mengamati sekeliling mereka dengan waspada. Kematian misterius kedua pemain tersebut memberitahu anggota Ouroboros tentang satu hal. Kedua pemain yang meninggal itu memiliki teknik yang sangat bagus. Kalau tidak, mereka tidak akan menjadi anggota elit Ouroboros. Kematian mereka yang tiba-tiba dan kurangnya informasi sekecil apapun hanya bisa berarti satu hal, tempat ini menjadi sangat berbahaya. Bab 100 majulah, jika Anda bisa. Semuanya, perhatikan sekelilingmu. Penyembuh, berdiri di tengah. Partai Perlindungan, jaga tabib. MTS, bersiaplah untuk mengaktifkan ketampilan penyelamat Anda kapan saja. Partai Belati, bersiaplah untuk pertempuran. Snow lembut tidak takut dengan situasinya. Dia segera memberikan perintah, tetap siap tempur. Keangkuhan mengundang bencana, kerendahan hati menerima manfaat. Kalimat ini kebetulan berlaku untuk anggota Ouroboros. Itu terutama berlaku untuk Zhao Yueru yang arogan. Masalah pasti akan terjadi ketika seseorang menjadi puas diri. Hanya saja, masalah kali ini datang agak terlalu cepat. Zhao Yueru yang masih santai tiba-tiba mempererat cengkeramannya pada kristal staf miliknya. Dia tidak lagi bertingkah ceria atau jenaka, ekspresinya sekarang berubah serius. Dia mengamati sekelilingnya untuk setiap detail kecil, mengungkapkan kualitas seorang ahli yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Anggota Ouroboros lainnya juga tidak lagi berani gegabah. Meskipun mereka percaya diri dengan peralatan mereka, bahkan memiliki kepercayaan diri untuk mengatasi makam bulan gelap, kepercayaan diri ini masih berangsur-angsur memudar setelah kedua pemain itu langsung terbunuh. Mereka tidak bisa membantu tetapi menjadi berhati-hati dan pemalu. Adapun pesta Si Feng, mereka bahkan lebih gugup. Di dalam hati mereka, mereka masih menganggap diri mereka sebagai sekelompok noobs. Sementara itu, anggota elit Ouroboros sebelum mereka adalah para ahli. Teknik mereka melampaui mereka dengan pesat. Namun, para ahli seperti itu yang memakai peralatan set tingkat atas masih mati dalam kematian yang tak terduga. Makam bulan gelap ini terlalu mengerikan. Melihat semua orang dalam kepanikan seperti itu, Si Feng tetap sangat tenang. Adapun apa yang sebenarnya terjadi, tidak ada yang memiliki pemahaman yang lebih baik daripada dia, atau lebih tepatnya, dia sudah lama meramalkan situasi seperti itu. Karena makam bulan gelap memiliki tingkat kesulitan yang lebih rendah, tergantung pada peralatan dan beberapa ahli, itu cukup mudah untuk diselesaikan dengan santai. Namun, dalam kehidupan Si Feng sebelumnya, sejumlah guild yang tidak diketahui jatuh ke penjara bawah tanah berulang kali, sampai-sampai mengutuk ibu seseorang. Berdasarkan kekuatan tim Gentle Snow, mereka masih bisa menyelesaikan Dungeon, bahkan setelah dihancurkan tim lebih dari selusin kali. Hanya saja, harga yang harus dibayar untuk tindakan seperti itu sangat tinggi. Sesuatu akan datang. MTS, perhatikan, Si Feng memperingatkan. Dia menyipitkan matanya, melihat ke arah kabut yang melayang lebih dekat. Semua orang tiba-tiba tegang, melihat ke atas. Apa itu? Shield Warrior menemukan sosok buram di dalam kabut. Sosok itu tersembunyi di dalam kabut keruh, mencegah siapapun untuk melihatnya dengan jelas. Tim hanya tahu bahwa benda itu secara bertahap bergoyang semakin dekat, selangkah demi selangkah, merangkak sepelan siput. Saat jarak antara kedua belah pihak semakin pendek,
Ratapan kesedihan semakin keras, menyebabkan semua yang hadir merinding. Tepat ketika sosok itu hendak meninggalkan kabut, MT mengaktifkan keterampilan menyelamatkan nyawa Anda. Si Feng berteriak. Namun, prajurit perisai tidak memperhatikan kata-kata Si Feng. Dia selalu memandang rendah Si Feng di dalam hatinya. Terakhir kali mereka bertemu, Si Feng hanyalah seorang noob yang beruntung. Si Feng hanya mampu menarik perhatian pemimpin mereka karena dia membiasakan diri dengan Goddess Domain sebelumnya. Meskipun Si Feng saat ini mencapai level 6, dia pasti bergantung pada keakrabannya dengan quest dan monster untuk naik level begitu cepat. Dia tidak benar-benar memiliki kekuatan. Bahkan jika keterampilan Si Feng bagus, jumlah ahli yang Ouroboros telah rekrut selama bertahun-tahun dari game realitas virtual lainnya melebihi 5.000. Mereka sama sekali tidak kekurangan orang seperti Si Feng. Dengan kata lain, di Ouroboros, ada banyak pemain yang jauh lebih baik dari Si Feng. Meskipun prajurit perisai tidak memperhatikan kata-kata Si Feng, ksatria penjaga, Kola, selalu percaya pada Si Feng. Dia, pada kesempatan pertama, mengaktifkan Protection Blessing pada dirinya sendiri. Saat sosok di dalam kabut hendak menampakkan dirinya, dua sinar cahaya hitam keluar dari kabut, mencapai MTS di garis depan dalam sekejap mata. Kedua sinar cahaya ini secepat peluru. MTS besar tidak punya cara untuk menghindarinya. Pada saat itu, Gentle Snow hanya berteriak, MTS, gunakan keterampilan penyelamatmu. Sayangnya, Gentle Snow masih selangkah di belakang. Salah satu sinar hitam langsung menembus tubuh prajurit perisai, kerusakan sebesar 1/600 muncul di atas kepalanya. Dia terbunuh seketika. Mata prajurit perisai menempel di dadanya di mana sinar hitam menembus, dengan enggan meneruskan. Sedangkan setelah mengaktifkan Protection Blessing, damage yang diterima Kola berkurang 50%. Selain Sky Armor peringkat rahasia perak yang dia terima dari Si Feng, Kola hanya menerima sedikit lebih dari 500 kerusakan, kehilangan sedikit lebih dari setengah HP-nya. Semua orang tercengang setelah melihat ini. Seorang MT level 5 yang memakai peralatan set perunggu mati, begitu saja. Sementara itu, lebih banyak sosok mulai muncul dari kabut. Ketika Snow lembut mengingat sinar hitam yang menakutkan dari sebelumnya, dia segera memerintahkan, penyembuh, sembuhkan. Semua orang mundur. Guardian Knight, lindungi retret semua orang. Siapapun yang memiliki skill pertahanan, perhatikan dan lindungi Guardian Knight. Mendengar perintah Gentle Snow, Kola sedikit ragu. Dia berbalik untuk melihat Si Feng, berniat menunggu perintah Si Feng. Mundur kalau begitu. Perhatikan posisi Anda dan pertahankan garis lurus dengan orang-orang di belakang, Si Feng menganggukkan kepalanya. Setelah menerima perintah Si Feng, Kola segera mengambil tindakan. Melihat pemandangan seperti itu, Gentle Snow merasa sedikit kesal di hatinya. Namun, dia tidak menyuarakannya. Di sisi lain, Zhao Yueru tidak mau. Seorang noob sepertimu, alih-alih mendengarkan perintah Snow, kamu malah mendengarkan kata-kata bajingan anjing yang beruntung itu? Apakah dia mencoba menyiratkan bahwa kekuatan dan perintah Dewi Salju tidak dapat diandalkan seperti Si Feng? Namun, saat Zhao Yueru hendak membuka mulutnya, dia segera menutupnya. Itu karena, saat Kola mundur, dia sebenarnya bisa menggunakan perisainya secara bersamaan untuk memblokir sinar hitam yang ditembakkan ke arah pemain lain. Dia bahkan mampu menghindari serangan sinar hitam sementara, pada saat yang sama, mundur dengan tertib. Prestasi seperti itu benar-benar mustahil untuk dicapai oleh noob baru. Keahliannya bahkan lebih baik daripada Shield Warrior mereka sendiri. Dengan 4 penyembuh yang menyembuhkannya, Kola mampu mempertahankan HP-nya di atas garis aman. Pada saat-saat putus asa, Si Feng akan menggunakan parry untuk membantu Kola memblokir sinar hitam, memungkinkan Kola mempertahankan hidupnya. Adegan seperti itu menyebabkan anggota Ouroboros, yang sebelumnya tidak puas dengan Si Feng, berubah pikiran. Mereka mempertanyakan apakah mereka mampu melakukan tindakan seperti itu. Selain itu, Si Feng menyelamatkan Kola berkali-kali sekarang, membuktikan bahwa itu bukan hanya kebetulan, tapi keahlian. Selama Kola tidak mati, anggota tim yang tersisa akan tetap aman. Dapat dikatakan bahwa Si Feng mempertahankan nyawa seluruh tim.
Tampaknya, aku masih meremehkannya. Salju lembut mulai melihat Si Feng dengan cara berbeda. Meskipun dia juga membantu Kola memblokir beberapa serangan, tindakannya tidak sealami dan menyenangkan seperti tindakan Si Feng. Dia mampu memblokir serangan tanpa menghalangi pergerakan Kola. Setelah semua orang mundur agak jauh, mereka akhirnya bisa melihat dengan jelas sosok di dalam kabut. Mereka memiliki tubuh raksasa dengan tinggi 2 orang. Kedua lengan mereka dilengkapi dengan cakar metalik berwarna hitam. Ketika mereka menyerang, cakar mereka seperti pedang yang ditembakkan dan menyarungkan dengan cepat setelahnya, semuanya dalam sekejap mata. Kobold Zombie, Elite Special. Tingkat 6. HP 5000500. Hanya satu kobold zombie yang memusingkan mereka. Namun, ada total 6 kobold zombie yang muncul dari kabut. Jumlah seperti itu praktis menuntut nyawa mereka. Lebih buruk lagi, sekelompok prajurit kobold juga muncul di jalur mundur mereka. Semua orang akhirnya mengerti kesulitan dari tim Dungeon. Kesulitannya hampir 10 kali lipat dari parti Dungeon. Kita sudah selesai, Zhao Yueru merasakan keputusasaan di dalam hatinya ketika dia melihat jumlah elit dan elit khusus. Bagaimana kita bisa melawan elit dan elit khusus sebanyak ini? Selain itu, mereka memiliki jarak dan jarak dekat untuk bekerja sama satu sama lain. Anggota tim lainnya juga setuju dengan pendapat Zhao Yueru. Apakah tidak ada jalan bagi kita untuk melewatinya? Salju lembut mengerutkan alisnya. Dia tidak mau meninggalkan Dungeon begitu saja seperti ini. Pada saat itu, Si Feng membuka mulutnya, berkata, jika kita memanfaatkan medan dengan benar dan bekerja sama dengan baik satu sama lain, itu tidak sepenuhnya mustahil. Anggota Ouroboros merasakan ketidaksenangan di hati mereka saat mendengar Si Feng. Dia sepenuhnya mengejek ketidakmampuan perintah Gentle Snow. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Siapa yang tahu bagaimana menghadapi elit dan elit spesial sebanyak ini? Silakan, jika Anda bisa, Zhao Yueru mencibir, menatap Si Feng dengan jijik.